Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sebuah komputer yang didukung oleh teknologi semantik web bisa menjawab pertanyaan ini. Misalnya di dalam komputer ini sudah terdapat banyak entitas. Misalnya entitas, ya saya kelompokkan di sini, semua entitas itu adalah restoran. Restoran A, B, C, X, dan Y. Nah, di setiap entitas restoran itu ada karakteristik, ya, ada propertiesnya. Ya. Misalnya L itu menunjukkan lokasi, M itu adalah menu, F itu adalah fasilitas. Restoran A lokasinya di Dago Bandung, restoran B juga di Dago Bandung, restoran C di Dago Bandung, restoran restoran X di Surabaya, dan restoran Y di Jakarta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beberapa entitas sudah tidak memenuhi persyaratan di pencarian. Sehingga untuk restoran X dan Y bisa kita coret dari kandidat hasil pencarian. Sekarang kita lanjutkan dengan restoran-restoran yang berikutnya. Selanjutnya komputer akan mencari dari jumlah entitas yang lebih sedikit lagi, ya, yang mungkin memenuhi syarat. Ketika restoran A, B, C semua ada di Dago Bandung. Nah, kita lihat yang jualan ayam bakar taliwang itu ternyata hanya restoran A dan B. Karena restoran C menjual ayam bokberek. Makanya restoran C kita coret ya, dari kemungkinan jawaban. Nah, kemudian tinggal ada dua restoran A dan B yang memenuhi syarat kemungkinan memenuhi syarat. Ternyata restoran A memiliki parkir di halaman dan restoran B tidak memiliki parkir di halaman. Jadi mobil Anda harus diparkir di jalan atau di pinggir jalan. Maka jawabannya adalah restoran A. Nah, di sini kita bisa lihat jika komputer memiliki entitas, ya, database entitas yang sangat banyak dan lengkap, dan setiap entitas itu memiliki properties yang lengkap juga sesuai dengan jenis entitasnya. Misalnya kalau restoran ya harus ada properties, harus ada informasi tentang tempatnya, menunya, dan berbagai layanannya gitu. Nah, makanya memungkinkan bagi komputer bisa memahami informasi. Ya. Informasi seperti ini ya, bisa dikumpulkan di web, dan informasi ini jika tersedia di web dengan mudah, maka akan bisa diekstrak dan bisa difahami oleh komputer. Dan komputer akan bisa membantu Anda untuk mencari sepotong informasi yang Anda butuhkan, bukan segumpulan dokumen yang dimana dari dokumen atau halaman web itu Anda masih harus mencari lagi uh, informasi spesifik yang Anda butuhkan. Oke, sekarang kita lihat lebih detail untuk restoran A yang memenuhi pertanyaan yang kita ajukan tadi. Restoran A lokasinya ada di Bandung, menjual ayam bakar taliwang dan memiliki parkir di halaman. Satu entitas ini, ya kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, satu entitas restoran ini ternyata memiliki sambungan ke entitas-entitas yang lain. Ya, Dago Bandung adalah satu entitas, yaitu entitas lokasi. Ya, ayam bakar taliwang itu adalah satu entitas, yaitu entitas makanan. Parkir di halaman adalah satu entitas, yaitu entitas layanan. Nah, ini adalah satu contoh entitas yang lain, yaitu Wi-Fi, entitas layanan yang tidak termasuk dalam hubungan dengan entitas restoran A ini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana entitas restoran A ini berhubungan dengan entitas-entitas yang lain. Misalnya, restoran A berhubungan dengan Dago Bandung melalui relasi atau hubungan lokasi. Yaitu misalnya restoran A berlokasi di Dago Bandung. Nah, restoran A dengan ayam bakar taliwang memiliki relasi yaitu menjual. Misalnya restoran A menjual ayam bakar taliwang. Dan dengan parkir di halaman, restoran A memiliki relasi
melayani. Misalnya restoran A melayani parkir di halamannya. Tetapi restoran A tidak melayani servis WiFi. Nah, di sini ada restoran sebagai satu entitas, ada Dago Bandung sebagai satu entitas yang lain dihubungkan dengan sebuah kata. Dan biasanya yang menghubungkan ini adalah kata kerja. Dan entitas itu adalah kata benda. Restoran A, Dago Bandung, ayam bakar taliwang, parkir di halaman, ya, dan WiFi adalah kata benda. Ya. Karena entitas ini biasanya adalah benda yang memiliki makna. Nah, yang menghubungkan itu adalah kata kerja. Ini persis seperti ketika kita membuat satu kalimat yang mengandung subjek, ya, ada predikatnya dan kemudian ada objeknya. Misalnya dalam contoh ini, restoran A sebagai subjeknya dan predikatnya adalah berlokasi, dan Dago Bandung itu adalah objeknya. Nah, restoran A berlokasi di Dago Bandung, ada keterangan tempat. Atau ini, restoran A menjual ayam bakar taliwang. Ini subjeknya, predikatnya, dan ini objeknya. Nah, relasi dalam kalimat itu adalah relasi antar entitas yang jika bisa diekstrak oleh komputer, komputer akan bisa memahami informasi itu. Dan jika komputer bisa memahami entitas itu, maka komputer ketika menjawab pertanyaan kita bukan hanya menampilkan dokumen yang mengandung kata kunci, tetapi juga bisa memberikan jawaban yang eksak yang kita butuhkan. Relasi antar entitas seperti restoran A menjual ayam bakar taliwang, ya, ini kita sebut triples karena dia terdiri dari relasi antara subjek, ya, kemudian predikat, kemudian objek. Jadi ada tiga hal di sini yang berhubungan, yaitu subjek, predikat, dan objek selalu. Ya. Restoran melayani parkir di halaman, subjek, predikat, objek. Ya. Makanya karena terdiri dari tiga bagian ini, maka kita sebut triple. Nah, dan untuk menghubungkan antara nama sebuah entitas dengan jenis entitas itu, ya, kita bisa menggunakan kata kerja adalah semacam ini. Yaitu restoran A adalah restoran. Dago Bandung itu adalah lokasi. Jadi Dago Bandung itu bukan restoran, tetapi adalah lokasi. Inilah yang disebut dengan triple yang disimpan oleh komputer. Jadi komputer berpikir dengan secara triple. Secara subjek, predikat, dan objek. Ketika Anda mencari restoran, maka komputer akan mencari semua nama yang memiliki tipe restoran. Ya. Memiliki segala sesuatu yang kalau dibuat kalimat akan membentuk bla 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 adalah restoran. Nah, kemudian dia akan mencari persyaratan yang lain yang harus dipenuhi oleh restoran ini. Misalnya restoran ini harus menjual ayam bakar taliwang. Makanya komputer akan mencari restoran, salah satu entitas restoran yang juga memiliki hubungan dengan ayam bakar taliwang. Sini. Ya, inilah yang kita sebut dengan knowledge, yaitu kumpulan dari triple yang jumlahnya bisa mencapai triliunan, ya, yang dimiliki oleh satu sistem komputer. Ya. Dengan knowledge ini, dengan pengetahuan ini, kemudian komputer bisa memahami makna yang ada di web. Ya. Kemudian jika ada sebuah semantic web, ya, ada sebuah layanan, ada sebuah situs yang mendukung semantic web, itu berarti situs itu di dalamnya memiliki database yang berisi triple, yang berisi tiga hal ini. Beginilah caranya bagaimana sebuah komputer bisa memahami informasi yang ada di web, kemudian membentuk yang namanya semantic web.